Hari pertama di Sakura Fit Studio. Sugeng turun dari kereta di stasiun Shibuya jam 6 pagi. Udara Tokyo masih dingin menusuk tulang meski sudah masuk musim semi. Dia cuma bawa ransel besar berisi pakaian seadanya, sepatu olahraga, dan tabungan tersisa 3 juta rupiah setelah bayar kosan sebulan di muka. 17 juta yang dia patungan sama orang tua dan pinjam tetangga habis untuk tiket pesawat 1 kali jalan dan visa kerja magang. Dari stasiun, dia jalan kaki 15 menit ke arah Omotesando. Di depannya berdiri gedung kaca 5 lantai yang bersih banget. Lampu neon pink bertuliskan Sakura Fit Studio. Gym ini terkenal mahal. Membersih 1 bulan bisa nyampe 7 juta rupiah. Orang-orang kaya Tokyo, model, sampai idol kecil suka latihan di sini. Sugeng cuma bisa magang tanpa gaji 3 bulan pertama, tapi dia nggak peduli. Yang penting dia bisa belajar dari pelatih-pelatih top dan mulai dari nol di Jepang. Dia masuk lewat pintu staf di belakang. Di ruang ganti, dia langsung ganti kaos hitam polos dan celana training yang sudah agak usang. Badannya memang bagus, hasil angkat beras dan nge-gym di halaman rumah sejak SMA. Tapi dibanding pelatih lain yang badannya kering dan urat-uratnya kelihatan semua, Sugeng masih kelihatan ndeso. Kulitnya sawo matang, rambutnya pendek acak-acakan, dan logat Jawanya masih kental banget meski dia sudah latihan ngomong Jepang dari YouTube berbulan-bulan. Pukul 7 tepat, manajer gym, seorang pria Jepang berusia 40 tahunan bernama Tanaka-san, memanggil semua staf dan magang untuk briefing pagi. Ada 10 orang berdiri melingkar. Sugeng berdiri paling belakang, tangannya gemetar sedikit. Matanya langsung nyangkut ke 1 orang. Di depan, berdiri cewek kecil, tingginya cuma sekitar 158 cm. Pakai crop top putih dan legging hitam ketat. Rambutnya panjang hitam lurus diikat ponytail tinggi. Kulitnya putih bersih seperti porselen. Wajahnya imut, mata sipit tapi tajam, bibir tipis, hidung kecil. Tubuhnya atletis banget. Perutnya rata dengan garis samar, paha dan betisnya kencang. Namanya Aoi Matsumoto. Umurnya baru 20 tahun. Dia instruktur senam utama untuk kelas aerobik, zumba, dan yoga. Sugeng langsung ngerasa dadanya ditonjok. Bukan karena six pack atau apa, tapi karena Aoi berdiri dengan aura yang beda. Dia nggak senyum sama sekali. Matanya lurus ke depan, tangannya disilang di dada. Semua orang di ruangan itu kayak takut sama dia. Tanaka-san sendiri ngomong lebih hati-hati kalau sudah sampai bagian jadwal kelas Aoi. Setelah briefing selesai, semua bubar. Sugeng ditugaskan bantu bersihin alat dan bantu anggota nambahin beban. Dia coba nyapa satu persatu pelatih lain, tapi kebanyakan cuma ngangguk kecil. Orang Jepang memang gitu, nggak gampang akrab. Jam 8 pagi, kelas pertama Aoi mulai. Ruangan kaca besar di lantai 2 penuh. Ada hampir 50 orang, kebanyakan cewek kantoran dan ibu-ibu kaya. Musik EDM kencang menggelegar. Sugeng lagi ngepel lantai di koridor, matanya nggak bisa lepas dari kaca. Aoi berdiri di depan, mikrofon headset di telinga, gerakannya cepat dan presisi. Tiap dia angkat tangan atau loncat, crop topnya naik sedikit, memperlihatkan pinggang kecil dan perut rata yang bikin Sugeng lupa napas. Selesai kelas, semua member tepuk tangan. Aoi cuma ngangguk kecil, langsung turun panggung dan jalan ke ruang instruktur. Sugeng yang lagi berdiri dekat pintu tanpa sadar ngeliatin terus. Tiba-tiba Aoi noleh ke arahnya. Mata mereka ketemu cuma 2 detik. Aoi mengerutkan kening, lalu masuk ruangan dan nutup pintu keras. Sugeng langsung nunduk, jantungan. Dia sadar banget dia baru aja ketahuan ngeliatin. Siang hari, gym mulai sepi. Sugeng ditugaskan bersihin ruang aerobik. Dia masuk, matanya langsung nyangkut ke botol air mineral pink yang tertinggal di panggung. Di botol itu ada stiker kecil bergambar kelinci. Sugeng tahu itu punya Aoi karena tadi dia lihat Aoi minum dari botol yang sama. Dia ambil botol itu, niatnya mau taruh di meja lost and found. Tapi entah kenapa tangannya gemetar. Dia buka tutupnya, cium baunya sedikit. Bau mint dan sedikit manis. Dia langsung nutup lagi, takut ketahuan. Malam sebelum pulang, Sugeng masih bantu tutup gym. Tinggal dia dan 2 orang staf lain. Dia lagi ngecek loker, tiba-tiba lampu ruang aerobik masih nyala. Dia masuk, ternyata Aoi masih di dalam. Dia lagi latihan sendiri di depan cermin besar. Musik pelan, lampu dim redup. Aoi lagi latihan koreografi baru. Gerakannya lebih lambat, lebih sensual dari kelas pagi tadi. Sugeng berdiri di pintu, nggak berani masuk. Dia cuma ngeliatin dari jauh. Aoi kayak nggak sadar ada orang. Keringat menetes dari lehernya, jatuh ke dada, bikin crop topnya basah sedikit. Sugeng ngerasa tenggorokannya kering banget. Tiba-tiba Aoi noleh. Kali ini matanya nggak dingin lagi, cuma datar.
Dia matiin musik, ambil handuk kecil, lap keringat. Lalu dia jalan mendekat ke arah Sugeng. Sugeng panik, mau mundur, tapi kakinya kayak nempel lantai. Aoi berhenti 2 meter di depannya. Dia ngomong pelan dalam bahasa Jepang yang Sugeng baru ngerti sepatah dua patah. Anata, itsu momitruene. Kamu, selalu ngeliatin ya. Sugeng cuma bengong, mukanya merah padahal dia nggak ngerti persis. Aoi cuma ngeliatin dia dari atas sampai bawah, lalu ambil botol pink yang ternyata ada di tangan Sugeng dari tadi. Jari mereka bersentuhan cuma sebentar, tapi Sugeng ngerasa listrik nyetrum seluruh badan. Aoi nggak bilang apa-apa lagi. Dia cuma ambil botolnya, jalan lewat samping Sugeng, dan keluar ruangan. Bau mint dan keringatnya masih nyangkut di hidung Sugeng sampai dia berdiri sendirian di ruangan kosong itu. Malam itu, di kosan sempitnya di Nakano, Sugeng nggak bisa tidur. Dia buka HP, cari nama Aoi Matsumoto di Instagram. Akunnya private, cuma 300 followers. Foto profilnya cuma punggung dia lagi berdiri di rooftop pakai hoodie putih. Sugeng cuma bisa buka foto itu berulang-ulang sampai HP-nya mati sendiri. Di kepalanya cuma ada satu kalimat yang berputar terus. Ya Tuhan, aku sudah jatuh cinta sama orang yang bahkan gak tahu nama aku. Botol pink dan hujan pertama. Hari ke-12 Sugeng kerja di Sakura Fit Studio. Dia sudah hafal jadwal Aoi seperti doa sebelum tidur. Senin sampai Sabtu. 08.00-09.00 Aerobic High Impact, 12.00-13.00 Zumba, 19.00-20.00 Yoga Flow, hanya member VIP. Minggu libur, tapi Aoi hampir selalu datang malam untuk latihan sendiri. Sugeng mulai cari alasan supaya bisa berada di dekatnya tanpa kelihatan aneh. Dia tawarkan diri bantu bawa speaker besar, bantu ganti lampu LED di ruang aerobik, bahkan rela ngepel 2 kali sehari supaya bisa ngintip dari luar kaca. Kadang Aoi sadar, kadang enggak. Kalau sadar, dia cuma melirik sekali, lalu pura-pura nggak lihat. Satu hal yang nggak pernah berubah, botol air pink dengan stiker kelinci. Tiap selesai kelas, Aoi taruh botol itu di sudut panggung yang sama. Sugeng diam-diam mulai ngambil botol itu, isi ulang air dingin dari dispenser, lalu taruh balik sebelum Aoi balik ke ruangan. Dia nggak pernah bilang apa-apa, tapi Aoi pasti tahu, karena botolnya selalu penuh lagi tiap dia ambil. Hari ke-19, hujan deras banget di Tokyo. Gym tutup lebih awal karena listrik mati di sebagian Shibuya. Semua staf buru-buru pulang. Sugeng yang kosannya jauh di Nakano, nggak bawa payung. Dia berdiri di depan pintu staf, nunggu hujan agak reda sambil ngeliatin jalanan yang banjir. Tiba-tiba pintu belakang dibuka. Aoi keluar pakai hoodie abu-abu besar dan celana training pendek. Rambutnya basah karena dia baru mandi. Di tangannya cuma ada payung kecil warna pink muda, persis warna botol airnya. Dia lihat Sugeng berdiri sendirian, lalu buka payungnya. Tanpa ngomong apa-apa, Aoi jalan ke arah Sugeng, berdiri di sampingnya, dan angkat payungnya agak tinggi supaya cukup buat 2 orang. Hujan masih deras, jadi mereka harus berdiri rapat banget. Bahu Sugeng nyentuh lengan Aoi. Bau sampo mintnya langsung nyelinap ke hidung Sugeng. Mereka jalan bareng ke stasiun Shibuya. Sepanjang jalan gak ada yang ngomong, cuma suara hujan sama langkah sepatu. Payungnya kecil, jadi baju Sugeng sebelah kiri basah kuyup. Aoi sadar, lalu geser badannya lebih rapat lagi sampai lengan mereka benar-benar nempel. Sugeng ngerasa jantungnya mau copot. Di depan pintu stasiun, Aoi akhirnya buka mulut. Bahasa Jepangnya pelan, tapi kali ini Sugeng ngerti. Arigatou, selalu isi botolku. Sugeng cuma bisa ngangguk cepat-cepat, mukanya panas. Aoi ngeliatin dia beberapa detik, lalu masuk ke stasiun tanpa noleh lagi. Payung pinknya ditutup, dan Sugeng berdiri sendirian di bawah hujan. Basah kuyup, tapi rasanya kayak lagi terbang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aoi follow balik akun Instagram Sugeng. Akun Sugeng cuma ada 87 followers. Isinya foto-foto game kampung di Jember sama selfie burik pakai filter anjing. Tapi Aoi tetap follow. Sugeng langsung buka chat, ngetik arigatou berkali-kali, lalu hapus lagi. Akhirnya cuma kirim stiker kelinci. Aoi bales send doang. Tapi buat Sugeng itu udah kayak menang lotre. Sejak hari itu, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Tiap pagi, Sugeng taruh sebotol Yakult strawberry di laci meja Aoi. Nggak ada catatan, cuma Yakult. Aoi selalu habisin sebelum kelas pertama. Tiap malam,
Kalau Aoi latihan sendirian, Sugeng diam-diam nyalain lampu warna biru muda di ruang aerobik. Aoi paling suka warna itu, katanya bikin tenang. Aoi mulai taruh jaketnya di kursi yang sama tiap latihan malam. Jaketnya selalu wangi. Sugeng kadang sengaja lelet bersin supaya bisa duduk di kursi itu sebentar dan nyium baunya. Hari ke-27, ada kejadian kecil yang bikin Sugeng hampir dipecat. Ada member cowok, nama akun Instagramnya ryuseipower88, badannya gede banget, follower 200.000, sering pamer mobil sport. Dia ikut kelas Zumba Aoi dan sengaja berdiri di baris depan terus. Selesai kelas, dia nguntit Aoi ke ruang instruktur dan coba ngajak dinner. Aoi tolak halus, tapi cowok itu maksa sambil pegang lengan Aoi. Sugeng lagi bawa ember pel di koridor, lihat dari jauh. Darahnya langsung naik ke kepala. Dia taruh ember, jalan cepat, dan tanpa pikir panjang narik tangan cowok itu dari lengan Aoi. Sugeng gak ngomong apa-apa, cuma berdiri di depan Aoi kayak tembok. Cowok itu lebih gede dari Sugeng, tapi entah kenapa dia mundur selangkah. Tanaka-san datang, lihat keributan, langsung marah. Dia tarik Sugeng ke kantor dan bilang kalau ada komplain dari member, Sugeng bisa pulang ke Indonesia besok. Aoi cuma berdiri di pintu, gak bilang apa-apa, tapi matanya merah. Malamnya, game sudah sepi. Sugeng duduk di tangga belakang, ngerokok sambil mikir nasib. Tiba-tiba pintu dibuka. Aoi keluar bawa 2 kaleng kopi Boss dari vending machine. Dia duduk di sebelah Sugeng, kasih 1 kaleng. Mereka duduk diam 5 menit. Hujan kecil-kecilan lagi. Aoi akhirnya buka suara, bahasa Jepangnya pelan banget. Gomen nasai, karena kamu hampir kena masalah. Sugeng cuma geleng kepala. Dia berani ngomong pakai bahasa Jepang yang masih ngaco. Daijoubu, Aoi, Anzen ga ichiban. Yang penting Aoi selamat. Aoi noleh ke arah Sugeng. Matanya berkaca-kaca, tapi dia cepat noleh lagi ke depan. Mereka duduk diam lagi sampai kopi habis. Sebelum berdiri, Aoi ngomong 1 kalimat lagi. Mata Ashita, botolku tolong isi ya. Sugeng ngangguk cepat. Aoi masuk lagi ke dalam. Sugeng berdiri sendirian di tangga, senyum sendiri kayak orang gila. Di kosan malam itu, Sugeng buka notes di HP-nya. Dia tulis 1 kalimat pakai huruf kapital. Hari ini Aoi duduk sebelah gue 7 menit 42 detik. Recover. Malam game kosong dan sentuhan pertama. Bulan kedua Sugeng di Sakura Fit Studio berlalu cepat. Dia sudah nggak lagi cuma magang yang ngepel lantai. Tanaka-san mulai percaya, kasih tugas bantu bimbing member pemula dan cadangan instruktur kalau ada yang sakit. Gaji kecil mulai masuk, cukup buat bayar kosan dan makan ramen tiap malam, tapi Sugeng tetap hemat. Semua bonus dia simpan untuk beli sepatu training baru yang bagus, biar nggak malu-maluin kalau berdiri dekat Aoi. Hubungan mereka masih sama, nggak ada kata-kata manis, nggak ada pegangan tangan, tapi semua orang di gym mulai curiga. Pelatih lain sudah hafal kalau Sugeng selalu ada dimanapun Aoi berada. Kalau Aoi lupa bawa handuk, tiba-tiba handuk bersih sudah nongol di kursinya. Kalau lampu ruang aerobik mati, Sugeng langsung ganti bohlam tanpa diminta. Aoi tetap cuek di depan orang, tapi tiap malam dia selalu tinggalkan jaketnya di kursi yang sama, dan Sugeng selalu lipat rapi sebelum pulang. Hari Jumat malam di akhir bulan kedua, game tutup lebih cepat karena ada acara perusahaan di lantai atas. Pukul 9 malam, lampu utama sudah dimatikan semua, tinggal lampu darurat dan lampu LED biru muda di ruang aerobik yang masih nyala. Sugeng lagi bersihin loker terakhir, pikir semua orang sudah pulang. Tapi saat lewat ruang aerobik, dia lihat bayangan. Aoi masih di dalam, lagi latihan sendirian. Kali ini bukan koreografi biasa. Dia latihan gerakan pole dance ringan yang baru dipelajari untuk kelas spesial minggu depan. Musiknya lambat, bass dalam, lampu biru bikin kulitnya kelihatan lebih putih. Dia pakai tank top hitam ketat dan celana pendek olahraga yang pendek banget. Rambutnya dikuncir tinggi, keringat menetes dari leher sampai ke dada. Sugeng berdiri di pintu, nggak berani masuk. Dia cuma ngeliatin. Aoi naik ring pole, putar badan perlahan, kaki panjangnya melingkar di besi. Gerakannya lembut tapi kuat. Tiap kali dia turun, badannya melengkung sempurna. Sugeng ngerasa napasnya berhenti. Tiba-tiba musik mati. Aoi turun dari ring, lihat Sugeng berdiri di pintu.
Kali ini dia nggak kaget. Dia cuma ambil handuk kecil, lap keringat di leher, lalu jalan mendekat. Sugeng panik, mau kabur, tapi Aoi angkat tangan pelan, kayak nyuruh dia diam. Dia berhenti 1 meter di depan Sugeng. Napasnya masih cepat karena latihan. Keringat masih menetes dari dagunya. Mereka cuma saling tatap beberapa detik. Lalu Aoi angkat tangan kanannya, pegang perut Sugeng pelan dari atas kaos. Jari-jarinya dingin karena keringat. Sugeng kaku, nggak berani gerak. Aoi nggak ngomong apa-apa. Dia cuma tekan pelan, ngerasain otot perut Sugeng yang keras. Lalu jarinya naik sedikit, sentuh dada, sampai berhenti di atas jantung Sugeng yang lagi berdetak kencang banget. Mereka masih diam. Cuma suara AC sama napas mereka berdua. Setelah hampir 1 menit, Aoi tarik tangannya pelan. Dia noleh ke cermin besar, lihat bayangan mereka berdua. Lalu dia balik lagi ke Sugeng. Angkat tangan Sugeng pakai tangan kirinya, dan taruh telapak tangan Sugeng di pinggangnya sendiri, tepat di atas tulang pinggul. Kulit Aoi panas dan licin karena keringat. Sugeng ngerasa jantungnya mau meledak. Mereka berdiri begitu hampir 2 menit. Nggak ada yang gerak. Nggak ada yang ngomong. Cuma sentuhan tangan di pinggang dan napas yang mulai sinkron. Lalu Aoi lepas tangan Sugeng pelan. Dia ambil botol pinknya dari lantai, minum setengah, lalu kasih ke Sugeng. Sugeng minum dari botol yang sama tanpa mikir. Sisa air di bibir Aoi masih ada di mulut botol. Dia ngerasain rasa mint dan garam keringat Aoi. Aoi ambil handuknya, jalan ke arah pintu. Sebelum keluar, dia berhenti di samping Sugeng, bisik pelan banget pakai bahasa Jepang. Mata, Renshu Issho ni suru. Besok, latihan bareng gak? Sugeng cuma bisa ngangguk cepat. Aoi keluar ruangan, ninggalin Sugeng sendirian dengan jantung yang masih berantakan. Malam itu Sugeng gak pulang ke kosan sampai jam 11. Dia duduk di bangku taman dekat gym, buka HP, buka chat Instagram sama Aoi. Untuk pertama kalinya, dia berani ngetik. Sugeng, hai Aoi. Besok jam berapa? Aoi bales dalam 3 detik. Aoi, pukul 22 gym kosong. Jangan bilang siapa-siapa. Sugeng langsung ketawa sendiri di taman gelap. Besok malam, Sabtu, gym memang tutup total karena renovasi kecil di lantai 1. Semua staf libur. Cuma Sugeng yang punya kunci duplikat karena dia yang biasa bersin malam. Jam 10 malam, dia masuk gym lewat pintu belakang. Lampu utama mati semua. Cuma lampu biru di ruang aerobik yang dia nyalain dari jauh. Aoi sudah ada di dalam. Dia pakai sport bra abu-abu dan celana legging hitam panjang. Rambutnya dilepas, lurus sampai pinggang. Dia lagi stretching di lantai. Sugeng masuk, nutup pintu pelan, kunci dari dalam. Mereka mulai latihan bareng tanpa banyak ngomong. Aoi ajarin Sugeng gerakan dasar pole dance. Sugeng yang badannya lebih berat dan kaku, berkali-kali jatuh. Aoi cuma ketawa kecil. Pertama kalinya Sugeng dengar Aoi ketawa. Suaranya lembut banget. Saat Aoi bantu Sugeng naik pole, tangannya pegang paha Sugeng dari belakang, bantu angkat badan. Sugeng ngerasa badannya panas semua. Setelah 1 jam, mereka duduk di lantai, minum air dari botol pink yang sama bergantian. Tiba-tiba Aoi geser duduk lebih dekat. Dia taruh kepalanya di bahu Sugeng. Rambutnya basah keringat, jatuh ke dada Sugeng. Mereka diam lagi. Sugeng gak berani gerak. Setelah 5 menit, Aoi angkat kepalanya, tatap Sugeng dari jarak dekat banget. Lalu dia lakukan sesuatu yang bikin Sugeng gak bisa tidur seminggu. Aoi pegang dagu Sugeng pelan, tarik mukanya agak turun, dan cium pipi Sugeng tepat di sudut bibir. Cuma 3 detik, tapi cukup buat bikin Sugeng lupa nama sendiri. Setelah itu Aoi berdiri, ambil tasnya, dan keluar gym tanpa noleh lagi. Sugeng duduk sendirian di lantai sampai lampu biru mati otomatis jam 1 pagi. Di kosan, dia buka notes HP lagi. Hari ini Ao cium pipi gue. Gue mati dulu baru hidup lagi. Rahasia yang mulai bocor. Setelah malam cium pipi itu, hidup Sugeng berubah total. Dia tetap bangun jam 5 pagi, kereta ke Shibuya, buka gym, ngepel, bantu member, tapi pikirannya cuma muter satu nama, Aoi. Tiap kali Aoi lewat koridor, jantungnya langsung ngebut. Aoi sendiri tetap cuek di depan orang lain,
Tapi sekarang ada perubahan kecil yang cuma Sugeng sadari. Kalau mereka kebetulan berpapasan, jari kelingking Aoi pasti sengaja nyenggol jari Sugeng sebentar, lalu pura-pura nggak terjadi apa-apa. Latihan malam berdua jadi rutinitas baru. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu malam pukul 10, gym kosong, lampu biru menyala, musik lofi pelan. Mereka latihan stretching, pole dance ringan, atau sekadar push up bareng. Kadang cuma duduk di lantai, minum air dari botol pink yang sama, dan dengar napas masing-masing. Aoi mulai berani pegang tangan Sugeng lebih lama. Kadang dia taruh kepala di paha Sugeng sambil selonjoran, pura-pura tidur sebentar. Sugeng cuma bisa diam, takut gerak sedikit saja Aoi bangun. Tapi rahasia nggak bisa disembunyiin selamanya. Hari Rabu pagi, saat briefing staff, Tanaka-san umumkan kalau Sakura Fit Studio masuk nominasi Best Premium Gym of the Year dari majalah fitness Jepang. Kalau menang, bakal ada sesi foto besar-besaran dan wawancara. Semua instruktur wajib ikut, termasuk Aoi sebagai wajah utama. Foto-foto Aoi bakal dipasang di billboard besar di Shibuya Crossing. Sugeng senang buat Aoi, tapi dalam hati cemburu berat. Dia tahu, kalau Aoi makin terkenal, cowok-cowok kaya dan ganteng bakal ngantri. Dia cuma orang magang miskin dari Jember. 2 hari kemudian, masalah beneran datang. Ada staf cewek bernama Yumi, umur 24 tahun, suka ngegosip, follower Instagramnya 40.000. Dia sudah lama curiga sama Sugeng dan Aoi, karena sering lihat Sugeng masuk gym malam-malam sendirian. Malam itu, saat Sugeng dan Aoi lagi latihan, Yumi pura-pura lupa tas dan balik ke gym. Dia ngintip dari celah pintu ruang aerobik, lihat Aoi selonjoran dengan kepala di paha Sugeng, tangan mereka saling gandeng. Besok paginya, foto buram dari HP Yumi sudah nyebar di grup lain staff. Wajah Aoi dan Sugeng gak jelas banget, tapi orang dalam langsung tahu itu mereka berdua. Gosip langsung meledak. Ada yang bilang Aoi pacaran sama orang asing miskin, ada yang bilang Sugeng cuma manfaatin Aoi biar bisa tinggal di Jepang. Aoi tetap masuk kerja kayak biasa, cuek, tapi Sugeng lihat matanya merah. Dia nggak latihan malam itu. Sugeng nunggu sampai jam 11, Aoi nggak datang. Chat Instagram dibaca doang. Keesokan harinya, Tanaka-san panggil Sugeng ke kantor. Dia tunjukin foto buram itu di HP-nya. Kalau ini benar, kamu bisa dipecat. Gym ini punya aturan ketat soal hubungan staf. Apalagi kamu masih magang. Sugeng cuma diam, kepala nunduk. Dia tahu posisinya lemah. Sore harinya, Aoi tiba-tiba masuk kantor Tanaka-san. Dia bawa surat pengunduran diri. Dia bilang mau berhenti mengajar mulai minggu depan. Alasannya, mau fokus kuliah. Tanaka-san kaget, coba dibujuk, tapi Aoi sudah bulat. Sugeng panik. Dia nunggu Aoi di pintu belakang gym setelah shift selesai. Hujan lagi, kecil tapi dingin. Aoi keluar pakai hoodie besar, kepala tertunduk, langsung jalan cepat. Sugeng kejar, pegang lengan Aoi pelan. Aoi berhenti, tapi nggak noleh. Bahunya naik turun kayak lagi nangis pelan. Sugeng tarik Aoi pelan ke bawah atap hal tebus yang sepi. Mereka berdiri berhadapan, hujan netes di sepatu mereka. Sugeng buka mulut, suaranya serak. Aoi, jangan berhenti. Ini salah gue. Gue aja yang pulang ke Indonesia. Aoi akhirnya noleh. Matanya bengkak. Dia buka hoodie-nya, rambut basah menempel di pipi. Kalau kamu pulang, aku juga nggak mau di sini lagi. Sugeng bengong. Aoi lanjut, suaranya kecil tapi tegas. Aku sudah bilang ke ayah. Dia marah besar. Dia bilang kalau aku masih ketemu kamu, dia berhenti biayain kuliahku dan apartemenku. Sugeng ngerasa dunianya gelap. Ayah Aoi adalah pemilik chain restoran sushi terkenal di Kyoto. Orang kaya raya, punya koneksi di mana-mana. Sugeng cuma bisa pegang tangan Aoi erat-erat. Dingin banget. Mereka berdiri di halte itu hampir setengah jam, gak ngomong apa-apa lagi, cuma pegangan tangan sambil hujan makin deras. Malam itu, Sugeng dapat pesan dari nomor baru. Aoi pindah kosan mulai besok. Alamat barunya aku kirim. Jangan chat IG lagi, ayahnya pantau HP-nya. Cuma nomor ini yang aman. Pengirimnya adalah sahabat Aoi, namanya Rika. Sugeng langsung ke 7-Eleven,
beli kartu SIM baru, daftar nomor Jepang baru, lalu chat Aoi dari nomor itu. Sugeng, aku nggak akan nyerah. Kita ketemu besok malam jam 10 di gym, pintu belakang. Aku bawa kunci. Aoi bales cuma satu kata. Aoi, UN. Besok malamnya, gym benar-benar kosong. Sugeng datang lebih awal, nyalain lampu biru, taruh 2 kaleng kopi panas di lantai. Aoi datang pakai jaket tebal, tas ransel besar, rambut dipotong pendek sebahu. Dia baru potong sore tadi biar ayahnya susah kenali kalau ada foto bocor lagi. Mereka duduk di lantai ruang aerobik, punggung bersandar ke cermin. Aoi buka jaketnya, di dalam cuma pakai kaos longgar. Dia tarik tangan Sugeng, taruh di dadanya sendiri, tepat di atas jantung. Detaknya kencang banget. Aoi pegang tangan Sugeng erat, lalu geser badannya sampai duduk di pangkuan Sugeng. Muka mereka cuma berjarak beberapa senti. Napas mereka campur. Sugeng ngerasain panas badan Aoi yang dingin karena hujan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka ciuman beneran. Bukan cium pipi. Bibir Aoi lembut dan dingin, tapi cepat panas. Mereka ciuman lama, pelan, tangan saling pegang kuat kayak takut lepas. Keringat mulai keluar meski AC nyala. Tangan Sugeng pelan-pelan masuk ke bawah kaos Aoi, sentuh punggungnya yang licin. Aoi nggak nolak, malah peluk leher Sugeng lebih erat. Mereka berhenti cuma buat napas, lalu lanjut lagi. Hampir 1 jam mereka cuma ciuman dan pelukan di lantai gym yang dingin. Nggak ada yang ngomong, cuma napas berat dan suara hujan di luar. Sebelum pulang, Aoi taruh sesuatu di tangan Sugeng. Botol air pink dengan stiker kelinci yang sudah usang. Kosong, tapi masih wangi mint. Ini punya kamu sekarang. Jangan lupa isi tiap hari, buat aku. Sugeng pegang botol itu sepanjang jalan pulang, takut kehilangan. Di kosan, dia buka notes HP lagi. Hari ini Aoi kasih botolnya ke gue. Dan kita ciuman sampai gue lupa nafas. Ini bukan mimpi lagi. Ancaman dari Kyoto dan malam terakhir di gym. 3 minggu setelah Aoi kasih botol pink ke Sugeng, tekanan dari keluarga Aoi makin menjadi-jadi. Ayah Aoi, Matsumoto Hiroshi, sudah 2 kali kirim orang ke Tokyo. Orang-orang itu datang ke gym, pura-pura jadi member baru, foto-foto Sugeng diam-diam, tanya-tanya ke staf lain. Tanaka-san mulai curiga, tapi belum berani ngomong langsung. Aoi pindah ke kosan kecil di daerah Sangenjaya, kamar 6 tatami, jauh dari Shibuya. Dia pakai nama samaran di kontrak kosan, bayar tunai, nggak pakai kartu kredit lagi. Kuliahnya di universitas swasta tetap jalan, tapi dia bolos sering. Uang saku dari ayah sudah dipotong total. Dia hidup dari tabungan dan bayaran mengajar privat senam yang dia cari sendiri lewat Instagram. Sugeng tiap malam tetap datang ke gym kosong. Mereka ketemu cuma 2-3 jam, tapi itu sudah cukup buat mereka berdua. Kadang latihan, kadang cuma duduk pelukan di lantai, kadang ciuman sampai baju basah keringat. Botol pink sekarang selalu di tas Sugeng. Diisi air dingin setiap malam, lalu Aoi minum bergantian sama dia. Tapi semakin dekat mereka, semakin besar bahayanya. Suatu malam di awal Mei, saat Sugeng lagi buka pintu belakang gym, HP-nya bergetar. Nomor Jepang tidak dikenal. Pesan masuk. Kalau malam ini kamu masuk gym lagi sama Aoi, besok pagi tiket pulang ke Indonesia sudah ada di Bandara Haneda. Nama kamu, Sugeng Triwahyono. Jangan coba-coba lawan. Sugeng langsung keringat dingin. Dia tahu ini orang suruhan ayah Aoi. Dia tetap masuk, nyalain lampu biru, tunggu Aoi. Aoi datang telat setengah jam, muka pucat, rambut acak-acakan. Dia langsung peluk Sugeng erat banget, badannya gemetar. Malam itu mereka nggak latihan. Mereka cuma duduk di sudut ruangan, lampu biru redup. Aoi buka HP-nya, tunjukin chat dari ayahnya. Ayah Aoi kirim foto Sugeng lagi jalan sama Aoi di stasiun Sangenjaya. Foto diambil dari jauh tapi jelas. Ada ancaman panjang. Kalau Aoi nggak putus sekarang juga, ayahnya akan lapor polisi Jepang bahwa Sugeng kerja ilegal, padahal visa magangnya masih sah, dan akan buat Sugeng masuk daftar hitam imigrasi selamanya. Aoi nangis pelan di pelukan Sugeng. Sugeng cuma peluk lebih erat, nggak tahu harus ngomong apa. Mereka duduk diam hampir 2 jam. Lalu Aoi ambil keputusan sendiri. Dia berdiri, buka tasnya,
keluarin map kertas tebal. Di dalamnya ada tiket kereta Shinkansen pulang pergi Tokyo, Kyoto untuk besok pagi, dan surat dari ayahnya yang intinya, pulang sekarang, ketemu ayah, semua selesai. Nggak ada lagi masalah. Aoi taruh tiket itu di tangan Sugeng. Aku harus pulang besok. Kalau nggak, ayah beneran hancurkan hidup kamu di Jepang. Sugeng pegang tiket itu, tangannya gemetar. Dia tahu kalau Aoi pulang sekarang, kemungkinan besar mereka nggak akan ketemu lagi. Ayah Aoi pasti kunci Aoi di rumah Kyoto, nikahkan sama anak konglomerat lain. Sugeng taruh tiket itu balik ke tangan Aoi, lalu peluk Aoi dari belakang. Dia cium leher Aoi pelan, bisik di telinga. Malam ini terakhir kita di sini. Besok kamu pergi, aku nggak akan paksa kamu tetap. Aoi noleh, matanya basah, tapi dia ngangguk kecil. Malam itu mereka nggak ngomong lagi soal besok. Aoi matiin lampu biru, tinggal lampu kecil di pojok. Mereka selonjoran di matras tebal, pelukan erat. Baju Aoi dilepas perlahan, baju Sugeng juga. Mereka ciuman lebih lama dari biasanya, lebih dalam, lebih ganas. Tangan mereka jelajah kemana-mana, nggak ada lagi batas. Badan mereka panas banget meski lantai dingin. Keringat bercampur, napas tersengal. Mereka lakukan apa yang sudah lama ditahan berbulan-bulan. Pelan, hati-hati, tapi penuh gairah. Game yang biasanya penuh musik dan teriakan sekarang cuma ada suara napas mereka dan matras yang bergeser sedikit. Setelah selesai, mereka tetap pelukan, selimutan handuk besar. Aoi taruh kepalanya di dada Sugeng, dengar detak jantung yang masih kencang. Sugeng cium kening Aoi berkali-kali. Jam 3 pagi, mereka mandi bergantian di kamar mandi staf. Aoi pakai baju Sugeng yang kebesaran. Mereka keluar Gimbareng, jalan kaki ke stasiun pertama yang buka jam 4. Hujan gerimis lagi. Di depan pintu stasiun Tokyo, Aoi berhenti. Dia buka tas, keluarin botol pink, sekarang sudah penuh air lagi. Dia kasih ke Sugeng. Ini tetap punya kamu. Kalau suatu hari aku balik, kamu harus masih punya ini. Sugeng pegang botol itu erat-erat. Dia peluk Aoi terakhir kali, peluk paling lama, paling kuat. Aoi balas peluk sama kuatnya, sampai badan mereka kayak menyatu. Lalu Aoi lepas pelukan, masuk stasiun tanpa noleh lagi. Sugeng berdiri sendirian di trotoar, sampai kereta pertama berangkat jam 5.15 pagi. Pagi itu Sugeng gak pulang kosan. Dia duduk di bangku taman dekat stasiun, pegang botol pink, nunggu matahari terbit. HP-nya penuh missed call dari Tanaka-san dan Rika, tapi dia matiin. Jam 8 pagi, Tanaka-san telpon lagi. Sugeng angkat. Sugeng-kun, mulai hari ini kamu cuti 3 hari. Matsumoto-san senior telpon tadi pagi. Dia bilang, kalau kamu masih kerja di sini, dia akan tutup game kami. Maaf. Sugeng cuma jawab singkat, Wakarimashita. Lalu matiin HP. Dia jalan kaki balik ke game yang sudah sepi. Masuk lewat pintu belakang, nyalain lampu biru terakhir kali. Dia duduk di tempat yang sama malam tadi, bau Aoi masih ada di matras. Dia buka botol pink, minum setengah, lalu tuang sisanya ke lantai. Air bening mengalir di lantai aerobik, membasahi bekas keringat mereka. Sugeng buka notes HP-nya, tulis satu kalimat terakhir. Hari ini aku pergi. Botolnya masih di tangan gue. Tunggu aku. Gue janji balik lagi. Dia matiin lampu biru, kunci game, taruh kunci di bawah pot bunga sesuai perintah Tanaka-san. Lalu dia jalan ke stasiun, naik kereta ke Narita Airport dengan ransel kecil dan botol pink di tangan. Tiket pulang ke Indonesia sudah ada di emailnya. Berangkat besok pagi. 3 tahun kemudian Jember, 17 November 2025. Sugeng turun dari pesawat Juanda jam 5 pagi. Udara Jember masih dingin, bau tanah basah dan kopi. 3 tahun lalu dia pulang dengan tangan hampa, cuma bawa ransel sama botol pink yang sudah pudar warnanya. Sekarang dia balik dengan koper besar, badan lebih berotot, kulit lebih gelap karena latihan di bawah matahari Bali, dan dompet yang mulai tebal. 3 tahun itu nggak mudah. Begitu sampai Indonesia, visa magangnya langsung habis. Dia nggak bisa balik Jepang dalam waktu dekat, karena masuk daftar pantau imigrasi berkat laporan ayah Aoi. Sugeng balik ke Jember dulu, bantu orang tua tanam tembakau, sambil cari jalan.
6 bulan kemudian dia nekat ke Bali. Di sana dia kerja serabutan. Pelatih game kecil, satpam klub malam, sampai jadi personal trainer turis Rusia yang bayar dolar. Setiap malam dia latihan sendiri, makan ayam rebus dan nasi merah, nambah berat badan dari 72 kg jadi 88 kg, dengan body fat cuma 10%. Dia buka Instagram baru, Sugeng Fit, posting video latihan, diet, dan motivasi. Dalam setahun followernya tembus 150.000. Sponsor mulai masuk, suplemen, baju fitness, sepatu. Uang mulai ngumpul. Setelah 2 tahun, dia buka game kecil di Canggu bernama Sakura Iron Studio. Nama, Sakura, sengaja dia pakai. Lampu utamanya warna biru muda. Di sudut game ada rak kecil. Atasnya cuma ada satu benda, botol air pink dengan stiker kelinci yang sudah mengelupas. Setiap malam sebelum tutup, Sugeng selalu isi air dingin, meski nggak ada yang minum. Aoi nggak pernah hilang dari hidupnya. Setahun pertama, mereka masih chat lewat email rahasia yang cuma mereka tahu. Aoi dikurung di Kyoto, HP disita, cuma boleh pakai laptop untuk kuliah online. Ayahnya paksa dia tunangan sama anak pengusaha properti bernama Takumi. Aoi nolak terus. Akhirnya ayahnya marah, potong semua biaya. Aoi kabur dari rumah dengan cuma bawa tas ransel. Dia kerja jadi instruktur senam freelance di Osaka, pindah-pindah kota supaya nggak ketemu orang suruhan ayahnya. Setelah itu kontak mereka putus total. Email terakhir dari Aoi cuma 1 baris. Aku baik-baik saja. Jangan cari aku dulu, nanti aku yang cari kamu kalau sudah aman. Sugeng nunggu 3 tahun. Sekarang, 17 November 2025, Sugeng lagi duduk di teras rumah orang tuanya di Jember. Rumahnya sudah direnovasi besar, halaman luas, garasi penuh mobil. Game keduanya baru buka di Jember 2 bulan lalu, namanya tetap Sakura Iron Studio cabang Jember. Besok grand opening, sudah terjual 500 member prabayar. Malam itu, jam 9, hujan deras banget. Listrik mati di seluruh kampung. Sugeng duduk sendirian di ruang tamu, pegang botol pink yang masih setia diisi air tiap malam. Dia buka Instagram, scroll foto lama, tiba-tiba ada DM masuk. Nomor Jepang, tanpa nama. Foto cuma 1, botol air pink sama persis. Stiker kelinci masih nempel, backgroundnya lantai kayu dan kasur tipis. Lalu pesan singkat masuk. Aku sudah di depan rumah kamu, buka gerbang. Sugeng langsung lompat dari kursi, jantungnya kayak mau copot. Dia lari ke gerbang besi yang lagi diguyur hujan, buka gembok dengan tangan gemetar. Di trotoar, berdiri cewek kecil pakai jaket hoodie hitam besar, rambut pendek sebahu basah kuyup, muka pucat tapi tetap cantik banget. Di tangan kirinya cuma bawa koper kecil, tangan kanannya pegang payung pink muda yang sudah bolong-bolong. Aoi. Sugeng berdiri beku beberapa detik. Hujan netes ke muka mereka berdua. Aoi buka hoodie-nya pelan, senyum kecil. Pertama kali Sugeng lihat senyum itu lagi setelah 3 tahun. Sugeng langsung lari, peluk Aoi erat banget sampai koper Aoi jatuh ke tanah. Aoi balas peluk sama kuatnya, kepalanya masuk ke dada Sugeng. Mereka berdiri di tengah hujan, pelukan gak lepas, badan basah semua, tapi gak peduli. Setelah hampir 5 menit, Sugeng angkat Aoi kayak pengantin, bawa masuk ke teras. Dia taruh Aoi duduk di kursi kayu, ambil handuk besar, lep rambut Aoi pelan-pelan. Aoi cuma diam, matanya nggak lepas dari muka Sugeng. Sugeng ambil botol pink dari meja dalam rumah, taruh di tangan Aoi. Botol itu masih dingin, penuh air. Aoi buka tutupnya, minum setengah, lalu kasih ke Sugeng. Sugeng minum sisanya tanpa ragu. Mereka duduk berhadapan, tangan saling gandeng. Hujan masih deras di luar. Aoi akhirnya buka suara. Suaranya masih sama lembut, cuma agak serak karena dingin. Aku kabur dari Osaka kemarin. Tiket 1 kali jalan. Nggak ada rencana pulang lagi. Sugeng cuma ngangguk. Dia tarik Aoi pelan, peluk lagi dari belakang. Dagunya ditaruh di atas kepala Aoi. Rumah ini punya kamu sekarang. Game ini punya kamu. Semua punya kamu. Malam itu mereka nggak tidur. Mereka duduk di teras sampai subuh, cerita semua yang terjadi 3 tahun ini. Aoi cerita dia kerja jadi pelatih senam online,
Punya 300.000 followers sekarang. Uangnya cukup buat hidup sendiri. Ayahnya sudah menyerah. Nikah sama Takumi dibatalkan, sekarang cuma fokus bisnis. Sugeng cerita dia bangun 2 gym, punya tim pelatih, dan setiap malam tetap isi botol pink. Subuh, hujan berhenti. Mereka masuk rumah, mandi air hangat bareng, pakai baju Sugeng yang kebesaran buat Aoi. Mereka tidur di kamar Sugeng, pelukan erat, kayak takut mimpi. Pagi harinya, grand opening Sakura Iron Studio cabang Jember. Ratusan orang datang. Spanduk besar, sound system kencang, wartawan lokal, influencer Jember pada datang. Di pintu masuk, Sugeng berdiri pakai kaos hitam ketat, badannya besar dan keras. Di sebelahnya berdiri Aoi, pakai crop top putih dan legging hitam, rambut diikat ponytail tinggi, senyum lebar. Di atas panggung kecil, Sugeng pegang mic, ngomong ke semua orang. Hari ini game ini resmi buka. Tapi sebelum mulai, aku mau kenalin seseorang. Orang yang bikin aku balik bangun dari nol. Orang yang aku tunggu 3 tahun. Dia tarik tangan Aoi naik panggung. Ini Aoi Matsumoto. Instruktur utama kita mulai hari ini. Dan, mulai hari ini juga, dia calon istri aku. Sorak-sorai penonton menggelegar. Aoi cuma senyum, muka merah, tapi matanya berkaca-kaca. Malam harinya, game tutup jam 10. Semua orang pulang. Tinggal Sugeng dan Aoi berdua. Mereka masuk ruang aerobik yang baru, lampu biru muda menyala. Musik lofi pelan. Di sudut, 2 botol pink berdiri berdampingan. Sugeng peluk Aoi dari belakang, cium lehernya pelan. Aoi noleh, cium bibir Sugeng lama. Sekarang gak ada lagi yang perlu disembunyiin.